ada talk show di Radio Start 102,6 FM. FM Start Radio Suara. Satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Masih bersama kita di dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Madiun Natal dengan tema cegah stunting dengan 1000 hari pertama HPK, kehidupan. ya? HPK. Tadi pertanyaannya apa aja yang kita bisa lakukan dalam pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan? Oke, jadi sifatnya seperti ini ya kan. Lebih baik lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini kadang-kadang kan kita di masyarakat ini kadang-kadang tunggu aja nanti, tidak bisa. Kalau sudah terkena stunting itu payah Bu. Bisa nggak diobatin? Bisa nggak diperbaiki? Bisa. Tapi untuk kembali ke semula itu susah. Ya kan? Jadi pencegahan stunting pada anak ini dilakukan pada 1000 hari pertama kehidupan. Bagaimana? Dengan mencukupi asupan gizinya. Asupan gizi yang bagaimana? Yang mikro dan makro. Nutrisi memang mengambil peran penting, Bu. Nutrisi ini peran penting yang perlu menjadi perhatian lebih bagi calon orang tua. Mulai dari sejak masa perencanaan, perencanaan hamil. Sebenarnya semuanya harus direncanakan ya. Iya Bu, gini ya. Kami punya pengalaman. Seminggu yang lalu kami dari Jakarta untuk melakukan studi banding ke BKKBN pusat, bahkan ke BKKBN DKI Jakarta, ya kan. Di sana ada program. Ini saya sebenarnya kepingin ini Sumatera Utara atau Kabupaten Madiun Natal ini harus berbuat seperti ini. Ini akan saya sampaikan nanti. Bagaimana caranya? Mereka tidak akan menerima, kantor urusan agama tidak akan menerima perkawinan, tidak akan menerima ada pernikahan sebelum yang bersangkutan mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Ada satu rekomendasi dia Bu, ada rekomendasi bahwa calon pengantin ini sehat. Surat kesehatan. Kalau ini belum ada, dan ini belum sampai ke KUA, mereka tidak akan proses. Bagus juga tuh. Nah ini program yang bagus ya. Seminggu yang lalu kami ke sana, ini bagus, ini akan kita sampaikan. Ini kan bagus. Berarti si calon pengantin periksa dulu, cek dulu, benar. Nah, ini dari awal sebenarnya. Memang ada target itu calon pengantin, ibu hamil dan ibu menyusui. Ini target sebenarnya pencegahan stunting itu. Di situ sebenarnya Bu, di 1000. Bahkan saya bilang bukan di 1000 lagi kalau bisa. Dimundurnya lagi, dicatinnya itu, tambah lagi. Iya, di remajanya, tambah lagi harinya. Kan gitu. Ini sebenarnya pencegahan. Perencanaan, ini di perencanaan loh kan? Ini perencanaan perkawinan namanya. Baru kehamilan, baru hingga ibu menyusui. Ini sebenarnya. Kenapa juga stunting ini menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan yang sudah berlangsung lama banget? Iya betul, ini memang betul karena stunting berpotensi mengganggu sumber daya manusia. Dari dulu sudah saya sampaikan apa sebenarnya masa keemasan. Kita tidak mau lagi ada stunting ini dan bahkan targetnya presiden, targetnya pemerintah di 2024 ini harus 14%. Masa keemasan itu kapan? Masa keemasan anak itu di 2 tahun, 0 sampai 24. Masa keemasan bangsa ini di mana? Di 2045. Pas kita di 100 tahun kemerdekaan. Maka jangan lagi ada stunting. Ini masa keemasan. Jadi gimana masa keemasan ini? Sumber daya manusianya diperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Ya dari awal. Dari mana? Dari 0 tadi, dari mulai kandungan. Target awalnya di mana? Di 0 sampai di 24 bulan tadi. Ini dia sebenarnya penentuannya ke depan. Bagaimana ke depannya? SDM-nya ini kan sebenarnya akan mengganggu pembangunan ini. Kalau nanti banyak yang sakit, kalau banyak nanti pengganti kita 20 tahun yang akan datang, gimana negara ini mau maju? Ini dia target sebenarnya. Dan itu menjadi isu penting ya Bu? Iya. Memang isu ini, stunting ini bukan isu di Madinah saja. Walaupun Madinah menjadi target di Sumatera Utara, karena kita termasuk yang paling tertinggi di Sumatera Utara. Miris banget. Miris sebenarnya. Kenapa stunting ini harus dicegah? Ini sering banget kita ini ya. Itu aja ya. Itu aja. Kenapa stunting harus dicegah? Memang iya. Tapi memang harus diulang-ulangi biar masyarakatnya aware kan. Iya, memang stunting ini harus cegah. Karena apa tadi di awal? Kalau sudah terkena stunting, susah.
Jadi nggak pasti pengobatannya. Nggak pasti, Sebenarnya Bu. bisa, cuman nggak pasti. Kita mending yang pasti-pasti dong ya. Iya. Mencegah aja udah. lah mencegah ya. saja sudah daripada mengobati Itu ini. lebih mudah loh. Lebih Mencegah kan lebih mudah kan, menjaga diri kita gitu ya. benar. Dan kita juga harus harus pinter-pinter lah. Sekarang kan udah zamannya canggih ya Iya. kan, bisa di browsing, bisa dibuka, tanya-tanya juga akses kan. banyak. Heeh. Benar Bu, benar. Dan penyuluhan-penyuluhannya juga sekarang udah sering juga kan Bu ke Wah, desa-desa. terus-terusan termasuk kita hari ini. Ya, Ini termasuk. saya berharap, kita berharap sebenarnya maunya banyak yang mendengar ini. Iya kan? Iya. Maunya banyak mendengar. Share-nya harus banyak juga. Iya. Share. Stunting ini penting, stunting di mana-mana Penting stunting banget. sekali ya. Iya. Ada juga dong ya Pak ya, tim yang dibentuk pemerintah di desa untuk membantu pencegahan stunting. Ada. Pasti ada. Ada tim TPK ya. Silakan Bu, TPK. Jadi kalau dari pemerintahan daerah sendiri memang khususnya nih Dinas Pengendalian Penduduk dan KB itu kan kita intinya itu mencegah keluarga yang beresiko stunting. Iya. Jadi sampai tahap mana nih pemerintah? Pemerintah sudah membuat SK TPK. TPK atau tim pendamping keluarga itu tadi yang ada minimal 3 orang di setiap Desa. desa dan kelurahan. Jadi jumlah yang ada di Kabupaten Mandailing Natal ini kan desa kelurahan itu 404 desa kelurahan. Kalau dikalikan 3 masih 1.200. Jadi sekarang jumlah di Mandailing Natal ini ada 1.320. Sisanya apa? Sisanya itu ada di beberapa desa dan kelurahan di daerah lokus, suku stunting itu kita tambahkan pendamping keluarganya. Jadi jumlah yang ada disebarkan di seluruh Mandailing Natal ini ada 1.320 untuk tim pendamping keluarga yang tugas dan fungsinya mereka itu tadi, karena kita mencegah keluarga yang beresiko stunting mulai dari kalau memang ada yang mau menikah atau capit ya calon pengantin, kita dampingi, kita kasih penyuluhan, edukasi, suruh periksa dulu. Terus baru kan ada aplikasi LC Meal tuh dikasih sama seluruh pendamping ini TPK ini supaya nanti kalau yang mau nikah tuh mereka registrasi dulu ke LC Meal. Jadi nanti kalau mereka sudah ada hal-hal yang harus diisi di situ, baru nanti dikeluarkan sertifikat dan sertifikat ini nanti dibawa ke KUA. Sudah seperti itu memang kita targetnya memang sudah seperti itu. Tapi belum berjalan ya. Iya, karena LC Meal-nya juga masih running nih Pak. Iya. Belum. Apa tuh LC Meal Bu? Nanti Ibu. Iya, apa tuh LC Meal dari tadi nih? LC Meal nanti. Orangnya nggak ngerti. Itu elektronik siap hamil. Oh gitu. Siap hamil. Jadi ada aplikasi dia. Iya, ada aplikasi itu dari pusat juga ya. Jadi kita nikah harus ada dulu nih aplikasinya. Ya, Kita masuk siap dia ke dalam hamil. itu dulu. Kita harus masuk dulu. Kalau Bu Feby belum nikah berarti nih harus registrasi dulu. Harus iya. siap nggak hamil gitu. Sayangnya udah ya. Alhamdulillah udah. Sayangnya udah. Ya alhamdulillah udah gitu ya. Dan ciri-ciri keluarga yang terkena stunting ini apa sih? Seperti Keluarga. apa? Keluarga itu Yang berisiko stunting ya? Yang beresiko stunting. keluarga ya. Tingkat pendapatannya rendah, Termasuk. Kemudian kan tingkat pendidikannya rendah. kalau dia hamil Pak ya, itu dia terlalu tua. Ya. Oh, jadi ada batasan Ada usianya ada. juga ya. Terlalu tua, terlalu muda, terlalu banyak. Banyak anak ya kan, dan terlalu dekat. Maksudnya jarak kehamilan. Iya. Misalnya nih baru belum usia 2 tahun, Sudah tiba-tiba dia hamil. udah. Iya. Nah, itu dia beresiko stunting. Iya. Yang bagusnya tuh jaraknya 2 tahun minimal. Benar. Dan jumlahnya 2 minimal. Ya, itu memang program ya kan, memang harus 2, nggak boleh lagi. Tapi kan kadang misalnya perempuan terus nih, jadi pengen cari laki-laki. Ini nggak boleh lagi tuh seperti itu. Harusnya Mindsetnya nggak harus boleh. dirubahnya. Harusnya iya sama. Ini kita di daerah ini kan Aku mindsetnya juga. harus punya anak laki-laki. Iya Enggak benar, lagi. aku setuju yang itu. Nah. Anakku enggak. Alhamdulillah sejauh ini belum ada rencana untuk nambah karena Ya, 2 alhamdulillah. anak aja dulu ya kan. Ya. Gitu. Oke. Jadi kita terlalu tua pun beresiko ya. Ya. Jadi kelamaan nikah Juga. gimana tuh juga ya. Cuman ya kalau yang memang belum nikah ya kita segerakan untuk menikah ya kan. Iya. Tapi itu Bu, sebelum menikah segera dulu periksa kesehatan. Iya, itu paling penting. Ajak kalau dia istri Ibu Feby, kalau kan udah menikah, ajak calon suaminya, ayo kita periksa dulu ke kesehatan. Gimana entah kurang darah, ya kan?
atau darahnya tinggi, mari kita perbaiki dulu. Ini kemauan kita dulu untuk memperbaiki Sehat dari aja awal. dulu. Sehat dulu. Bukan berarti gini, nanti saja waktu udah nikah. Enggak, Bu. Inilah perencanaan di awal ini. Karena resikonya Ini ada. yang menentukan ke depan nanti kita Ya, kan. benar banget. Nah, terakhir nih ya. Ya. Terakhir, apa aja nih yang menjadi harapan Ibu dan Bapak nih terhadap SDM kita ke depannya nanti? SDM kita. Ini tadi tetap berulang-ulang ya. Tetap berulang-ulang sesuai dengan harapan daripada pemerintah RI. juga. Bahwa di tahun 2024 itu harus 14% tingkat 2024. 14% itu tingkat stuntingnya. Jadi Indonesia di masa keemasan tadi di tahun 2045 berarti ada 27 tahun lagi ya, sekitar 27 tahun lagi mungkin kita nggak kebagian lagi ya Bu ya. Ibu masih kebagian? Masih, Enggak. mudah-mudahan. 27 tahun lagi. Yang mudah-mudahan umurnya panjang. Ini generasi kita bagaimana sumber daya manusia generasi kita yang terbaik nanti di masa keemasan kita. Apa penentunya? Supaya ke depan nanti 27 di 1000 hari pertama kehidupan inilah kita perbaiki. Ya kan? Itu kan Bu? Karena penentunya bukan sekarang. Nanti di 1000 hari pertama kehidupan hari ini kita menentukannya untuk di masa keemasan di 2045. Pas kan kita 100 tahun. Ini bangsa ini harus sudah maju. Nggak ada alasan bangsa ini miskin. Nggak ada alasan bangsa ini Kaya. stunting. Kenapa? Kita negara ini kan negara yang berpendapatan menengah ke atas. Betul. Kita termasuk negara yang berpendapatan menengah, Bu. Bukan miskin kita. Enggak. Jadi tidak ada alasan. Kita tidak ada alasan lagi stunting. Apalagi Kabupaten Mandailing Natal ini sumber dayanya luar biasa, ya kan? Mungkin kalau ini bisa berdiri sendiri, bagaimana mengelola diri kita sendiri mungkin udah cukup benar, ya kan? Dengan rakyat segini sekitar 600 ribuan ya kita cuma di sini, ya kan? Jadi saya berharap mari kita sama-sama cegah stunting. Bagaimana mencegahnya? Dengan 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih Bu. Ibu ada lagi Bu? Ada yang mau tambahkan? Silahkan. Ya harapannya sih untuk sumber daya manusia seluruh masyarakat ya kan, terhadap apa namanya, kalau misalnya dia punya bayi atau misalnya remaja yang ingin menikah, kok remaja ya Pak ya? Ya, apa? Dewasa lah ya, remaja jangan dulu menikah ya. Ya dewasa gitu ya, calon-calon pengantin. Calon-calon pengantin, program pemerintah harus lebih diinikan karena pemerintah juga melakukan atau melaksanakan program tersebut tidak semata-mata untuk kepentingan dari pemerintahannya tersebut, tidak, tetapi ini juga untuk kepentingan masyarakat. Jadi ayo jangan dilawan terhadap program pemerintah, karena kita juga saya perwakilan dari pemerintah daerah juga mengedepankan masa depan bangsa kita ini juga, khususnya Kabupaten Mandailing Natal. Jadi buat seluruh, khususnya ibu-ibu nih yang punya bayi atau yang calon pengantin, direncanakanlah dulu untuk hamil, untuk menikah, hamil kemudian punya bayi supaya tidak beresiko stunting. Jadi semuanya dari diri kita ya. Jadi Kita terakhir harus sadar diri. dukung pembangunan SDM. Dukung pembangunan SDM dengan 1000 hari pertama kehidupan agar tidak bangsa ini menjadi bangsa yang berkualitas. Oke. Dan semoga harapannya stunting jadi 0% ya, khususnya di Mandailing 0%, Natal ya. Harus nol. Harus nol ya. Harus nol. Nggak ada kata. Nggak ada lagi. Baik sahabat FM, demikian ya dialog interaktif kita bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal dengan tema kita cegah stunting dengan 1000 hari pertama kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di hari ini, dan sahabat Sat FM, terima kasih juga telah menyaksikan dialog interaktif bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mandailing Natal. Saya Feby mewakili kru yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap.